warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami melalui video ini. Saya, Salsabila Wacita, bersama rekan saya Umu Zahrawani dan Deni Novitasari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan judul Pengembangan Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Abbasiyah dan Modern. Dengan sub pembahasan yang pertama, terminologi pemikiran ekonomi Islam, yang kedua, fase-fase pemikiran ekonomi Islam, dan yang ketiga, pemikiran ekonomi Islam menurut para fuqaha. Di antaranya Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Asy'abani. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu terminologi pemikiran ekonomi Islam. Yuk disimak. Terminologi ekonomi Islam yaitu pemikiran yang dikemukakan oleh para sarjana muslim dan pemikiran ekonomi Islam yang bertitik tolak dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, sejarah pemikiran ekonomi Islam telah berawal sejak Al-Quran dan hadis, yaitu pada masa kehidupan Rasulullah SAW pada abad ke-7 Masehi. Pemikiran para sarjana muslim pada masa berikutnya pada dasarnya berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep Islam dengan situasi dan kondisi yang dihadapi pada saat itu, dengan tetapi bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Nah, objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran Al-Quran dan Sunnah tentang ekonomi saja, tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran dan Sunnah tersebut. Nah, objek kajian ekonomi Islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yaitu terjadi dalam praktik historis. Nah, langsung saja kita lanjut pada materi berikutnya. Oke, masuk fase-fase pemikiran ekonomi Islam. Ahmad Kursi dan Deliarnov Anwar dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam membagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer menjadi 4 fase. Fase pertama, pada pertengahan 1930-an, banyak muncul analisis-analisis masalah ekonomi sosial dari sudut syariah Islam sebagai wujud kepedulian terhadap dunia Islam yang secara umum dikuasai oleh negara-negara Barat. Meskipun kebanyakan analisis di sini berasal dari para ulama yang tidak memiliki pendidikan formal di bidang ekonomi, membuka kesadaran tentang perlunya perhatian yang serius terhadap masalah sosial ekonomi. Berbeda dengan para modernis dan apologis yang umum berupaya untuk menginterpretasikan ajaran Islam sedemikian rupa sehingga sesuai dengan praktek ekonomi modern. Para ulama ini secara berani justru menegaskan kembali posisi Islam sebagai comprehensive way of life dan mendorong untuk suatu perombakan tatanan ekonomi dunia yang ada menuju tatanan yang lebih Islami. Meskipun masih banyak membahas hal-hal elementer dan dalam lingkup yang terbatas, pemikiran-pemikiran ini telah menandai sebuah kebangkitan pemikiran Islam modern. Fase kedua, pada sekitar tahun 1970-an, banyak ekonomi muslim yang berjuang keras mengembangkan aspek tertentu dari ilmu ekonomi Islam, terutama dari sisi moneter. Mereka mengetengahkan pembahasan tentang bunga dan riba, mulai menawarkan alternatif pengganti bunga. Kerangka kerja suatu perbankan yang bebas bunga mendapat bahasan yang komprehensif. Berbagai pertemuan internasional untuk pembahasan ekonomi Islam diselenggarakan untuk mempercepat akselerasi pengembangan dan memperdalam cakupan bahasan ekonomi Islam. Fase ketiga, perkembangan pemikiran ekonomi Islam selama 1,5 dekade terakhir menandai fase ketiga yang di dalamnya banyak berisi upaya-upaya praktek operasional bagi realisasi perbankan tanpa bunga, baik di sektor publik maupun di swasta. Bank-bank tanpa bunga banyak didirikan di berbagai negara, baik di negara-negara
Muslim maupun di negara non-Muslim, misalnya di Eropa dan Amerika. Dan berbagai kelemahan dan kekurangan atas konsep bank tanpa bunga yang digagaskan oleh para ekonomi Muslim, sehingga terus disempurnakan langkah ini menuju kekuatan real dan keniscayaan dari sebuah teori keuangan tanpa bunga. Fase keempat. Pada saat ini, perkembangan ekonomi Islam menuju sebuah pembahasan yang lebih integral dan komprehensif terhadap teori dan praktek ekonomi Islam. Adanya berbagai guncangan dalam sistem ekonomi konvensional, yaitu kapitalisme dan sosialisme menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang bagi implementasi ekonomi Islam. Dari sisi teori dan konsep, yang terpenting adalah membangun sebuah kerangka ilmu ekonomi yang menyeluruh dan menyatu, baik dari aspek mikro maupun makroekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delina Fitasari. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi pada masa fuqaha. Yang pertama ada Abu Hanif. Imam Abu Hanif lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah. Ia dari keturunan Persia, berpikiran bijak dan sangat cerdas. Pemikiran ekonomi pada masa beliau yang pertama ada akar salam. Abu Hanifah mewajibkan adanya jangka waktu penyerahan barang kepada pembeli setelah ia membayar kepada penjualnya. Kedua, Abu Hanifah mensyaratkan wujud barang saat terjadinya akad. Ketiga, ia mensyaratkan adanya tempat terjadinya akad. Keempat, harga empiris. Kemudian ada zakat madu. Pemikiran bahwa zakat wajib dikeluarkan bagi siapa yang memiliki madu dengan mikdar sama dengan mikdar zakat hasil pertanian, yaitu 1/10. Sedangkan untuk nisab, Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada nisab bagi zakat madu sebagaimana zakat hasil pertanian. Jadi, sebanyak apapun madu yang dimiliki, zakat yang dikeluarkan tetaplah 1/10. Kemudian ada akad hawalah. Abu Hanifah mewajibkan adanya ridho, muhal, dan muhal alaih. Adalah karena hawalah merupakan muamalah dengan muhal alaih dengan mengalihkan kewajiban kepadanya. Hawalah tidak bisa lengkap tanpa adanya ridho dari muhal alaih, karena jika ia tidak ridho, hawalah tidak akan bisa terjadi. Yang kedua, Abu Yusuf. Abu Yusuf seorang murid dan seorang teman Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi setelah Imam Abu Hanifah wafat. Ia mengartikan kedudukannya sebagai ekonomi pada Abu Yusuf. Yang pertama, pengurusan negara dan distribusi pendapatan, administrasi, pajak tanah. Abu Yusuf berpendapat bahwa tidak ada administrator kharaj atau gubernur diberi hak untuk membebaskan seseorang dari pajak kharaj tanpa izin khalifah. Konsep pajak tetap versus proporsional, menetapkan tingkat beban yang rendah dengan menggunakan metode perhitungan yang menurut istilah sekarang disebut dengan metode tingkat pajak proporsional. Kemudian ada konsep mekanisme pasar. Menurut Abu Yusuf tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Kemudian ada Asy-Syaibani. Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bil Farqad Al-Syaibani lahir pada tahun 132 Hijriah di kota Wasit. Berguru pada Abu Yusuf, salah seorang murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah, hingga keduanya tercatat sebagai penyebar mazhab Hanafi. Pemikiran ekonomi pada masa beliau yang pertama ada al-kasab atau kerja. Asy-Syaibani mendefinisikan al-kasab sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Kemudian ada teori produksi. Tujuan utama dari usaha produktif adalah bukan hanya sekedar mengejar keuntungan semata, tapi jika untuk membantu orang lain dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kekayaan dan kekafiran. Menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan baik diri sendiri maupun keluarganya. Yang terakhir ada klasifikasi usaha. Usaha perekonomian membagi usaha perekonomian menjadi 4, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.